Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Wahyu Hernanto dengan NPM 25312022. Saya berasal dari Prodi Informatika 25A. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi aljabar linier, yaitu vektor, translasi, dan transformasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi aljabar linier, yaitu vektor translasi, transformasi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini terdapat pendahuluan, yaitu transformasi merupakan salah satu konsep penting dalam matematika yang mempelajari perubahan posisi, bentuk, atau ukuran suatu objek pada bidang koordinat. Salah satu jenis transformasi yang sering digunakan ini adalah translasi, yaitu pergeseran. Dan translasi ini adalah perpindahan suatu titik atau bangunan geometri dari satu posisi ke posisi lain dengan jarak dan arah tertentu tanpa mengubah bentuk maupun ukurannya. Dalam proses translasi, perpindahan tersebut dapat dinyatakan menggunakan vektor, yaitu besaran yang memiliki arah dan panjang tertentu. Selanjutnya, di sini kita akan bahas suatu permasalahan, yaitu apa itu vektor. Baik, dari vektor ini sendiri adalah besaran yang memiliki besar atau nilai dan arah. Dalam matematika dan fisika, vektor ini digunakan untuk menyatakan suatu perpindahan, kecepatan, gaya, atau besaran lain yang memerlukan informasi arah selain nilai. Secara geometri, vektor ini digambarkan sebagai sebuah ruas garis berarah yang memiliki titik pangkal dan titik ujung. Panjang ruas garis menunjukkan besar vektor, sedangkan arah panah ini menunjukkan arah vektor tersebut. Dan selanjutnya di sini ada contoh sederhana dari vektor. Contoh sederhana vektor ini ada seseorang yang berjalan 5 meter ke timur. Informasi 5 meter menunjukkan besar vektor. Sedangkan ke timur ini adalah menunjukkan arah vektor. Jika hanya disebut 5 meter tanpa arah, maka itu bukan vektor, melainkan besaran skalar. Dengan demikian, vektor ini merupakan alat penting dalam matematika untuk menggambarkan dan menghitung perpindahan suatu objek secara tepat berdasarkan besar dan arahnya. Dan baik teman-teman, di sini ada salah satu contoh rumus vektor dan saya akan perjelaskan satu persatu. Vektor ini adalah besaran yang memiliki besar nilai dan arah. Contohnya adalah perpindahan, kecepatan, dan gaya. Berbeda dengan skalar yang hanya memiliki besar saja. Vektor selalu memiliki arah tertentu. Nah, yang pertama di sini ada vektor posisi. Vektor posisi ini adalah vektor yang pangkalnya berada di titik asal 0,00 dan ujungnya berada pada titik P, X, Y, Z. Dituliskan sebagai seperti ini, vektor OP sama dengan X, Y, Z. Fungsinya ini untuk menunjukkan letak suatu titik terhadap titik asal. Yang kedua ada penjumlahan dan pengurangan vektor. Misalkan terdapat dua vektor, vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan vektor B sama dengan B1, B2, B3. Penjumlahan komponen yang sejenis dijumlahkan dahulu. Vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Dan untuk pengurangan, komponen yang sejenis dikurangkan. Vektor A dikurang vektor B sama dengan dalam kurung A1 dikurang B1, A2 dikurang B2, A3 dikurang B3. Secara geometris, hasil penjumlahan dapat digambarkan menggunakan metode jejer genjang. Dan yang ketiga, ini adalah perkalian vektor dengan skalar. Jika suatu vektor dikalikan dengan bilangan skalar K, maka setiap komponen dikalikan dengan K. Vektor K sama dengan K1, K2, K3. Keterangannya jika K lebih besar dari 0, ini akanlah arah vektor tetap. Jika K lebih kecil dari 0, arah vektor berlawanan. Selanjutnya jika K sama dengan 0, menghasilkan vektor 0. Baik, selanjutnya ada yang keempat, ada panjang atau norma vektor. Panjang vektor menunjukkan jarak dari pangkal ke ujung vektor. Rumusnya vektor A sama dengan akar A21 ditambah A22 ditambah A23. Panjang vektor sering digunakan untuk menghitung jarak dan menentukan besar suatu vektor.
Dan yang kelima, hasil kali titik atau yang disebut juga dot product. Rumus dot product ini vektor A dikali vektor B sama dengan A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3. Secara geometri, vektor A dikali vektor B sama dengan vektor A vektor B cos theta. Dengan theta adalah sudut antara kedua vektor. Manfaat dari dot product ini adalah menghitung sudut antar vektor, menentukan apakah dua vektor ini saling tegak lurus. Jika vektor A dikali vektor B hasilnya 0, maka kedua vektor ini saling tegak lurus. Dan selanjutnya yang keenam ada hasil kali silang atau yang disebut juga cross product. Rumus cross product ini vektor A dikali vektor B sama dengan dalam kurung A2B3 dikurang A3B2, A3B1 dikurang A1B3, A1B2 dikurang A2B1. Ciri-cirinya ini adalah menghasilkan vektor baru. Arahnya dapat ditentukan menggunakan aturan tangan kanan dan besarnya ini vektor A dikali vektor B sama dengan vektor A vektor B sin theta. Cross product sering digunakan dalam fisika dan teknik untuk menghitung torsi serta luas jajar genjang. Dan di sini ada catatan penting, vektor 0 sama dengan 0, ini memiliki panjang 0 dan tidak mempunyai arah tertentu. Vektor satuan ini adalah vektor yang panjangnya 1. Rumusnya vektor A sama dengan vektor A per vektor A. Digunakan untuk menunjukkan arah suatu vektor tanpa memperhatikan besarnya. Baik teman-teman, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan apa itu translasi. Translasi ini adalah pergeseran atau pemindahan suatu objek dari satu posisi ke posisi lain tanpa mengubah bentuk, ukuran, maupun orientasinya. Translasi ini dapat diibaratkan seperti menggeser sebuah benda ke kanan, ke kiri, ke atas, ataupun ke bawah tanpa memutarnya dan tanpa mengubah ukuran tertentu. Dan di sini ada rumus translasi. Saya akan jelaskan dulu. Translasi ini pergeseran suatu titik atau bangun pada bidang koordinat dengan arah dan jarak tertentu tanpa mengubah bentuk, ukuran, maupun orientasinya. Dengan kata lain, translasi hanya memindahkan posisi suatu objek tanpa mengubah bentuk aslinya. Di sini ada vektor translasi. Translasi ini dinyatakan dengan vektor AB. Keterangan untuk A ini adalah pergeseran pada sumbu X dan B ini adalah pergeseran pada sumbu Y. Jika A lebih besar dari 0, maka bergeserlah ke kanan. Jika A lebih kecil dari 0, maka bergeser ke kiri. Selanjutnya, jika B lebih besar dari 0, maka bergeser ke atas. Dan jika B lebih kecil dari 0, maka ini akan bergeser ke bawah. Untuk rumus umumnya translasi, jika terdapat titik PXY dalam kurung XY dan ditranslasikan oleh vektor AB, maka bayangannya menjadi P aksen dalam kurung X ditambah A, Y tambah B. Ini dalam kurung XY menjadi X tambah A, Y ditambah B. Artinya koordinat X ini akan ditambah dengan A dan koordinat Y ditambah dengan B. Penjelasan gambarnya pada gambar ini terlihat titik awal P ini 2,2. Kemudian titik tersebut digeser untuk 3 satuan ke atas dan 2 satuan ke atas. 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Sehingga diperoleh titik baru P aksen 5,4. Bentuk dan ukuran objek ini tetap sama, yang berubah hanya posisinya saja. Contoh soal, diketahui titik A 2,3 ditranslasikan oleh vektor 4-1. Untuk penyelesaiannya X aksen 2 ditambah 4 sama dengan 6 dan Y aksen 3 ditambah min 1 itu hasilnya 2. Maka bayangan titik A adalah A aksen 6,2. Penggunaan translasi ini sering digunakan dalam desain grafis dan animasi, game komputer, robotika, pemetaan koordinat, dan transformasi geometri dalam matematika. Dan selanjutnya ada transformasi. Transformasi ini adalah perubahan posisi, bentuk, atau ukuran suatu objek pada bidang koordinat berdasarkan aturan matematika tertentu. Dalam geometri, transformasi digunakan untuk memindahkan atau mengubah suatu bangun tanpa menghilangkan sifat-sifat dasarnya. Selanjutnya ada jenis-jenis dari transformasi. Yang pertama ini adalah translasi, yaitu pergeseran.
Ini memindahkan bangun ke arah tertentu. Yang kedua, bentuk dan ukuran itu tetap. Dan selanjutnya ada refleksi ataupun pencerminan, yaitu mencerminkan bangun terhadap suatu garis atau sumbu. Bentuknya dan ukurannya tetap, tetapi posisi berubah seperti bayangan di cermin. Dan yang ketiga ini ada rotasi ataupun juga disebut perputaran, yaitu memutar bangun terhadap suatu titik pusat dengan sudut tertentu. Untuk bentuk dan ukurannya ini tetap. Dan yang terakhir ada dilatasi, ya, atau juga disebut perbesaran ataupun perkecilan, yaitu mengubah ukuran bangun dengan faktor skala tertentu. Untuk bentuknya ini tetap, tetapi ukuran dapat membesar ataupun mengecil. Dan di sini ada refleksi. Refleksi ini adalah transformasi yang memindahkan suatu titik atau bangun dengan cara mencerminkannya terhadap suatu garis ataupun titik tertentu. Garis atau titik yang digunakan sebagai cermin ini dapat berupa sumbu X, sumbu Y, titik asal 0, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X. Hal yang perlu diingat ini adalah refleksi tidak mengubah bentuk dan ukuran bangun, melainkan hanya mengubah posisinya saja. Yang pertama ada refleksi terhadap sumbu X. Jika suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X, ini maka nilai X-nya ini tetap, sedangkan nilai Y-nya berubah tanda. Seperti ini, X, Y menjadi X, min Y. Contohnya, titik A ini 2,3. Setelah dicerminkan terhadap sumbu X menjadi A aksen dalam kurung 2, min 3. Karena koordinat Y berubah dari positif menjadi negatif. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Jika suatu titik dicerminkan terhadap sumbu Y, maka nilai Y tetap, sedangkan nilai X berubah tanda. Contohnya seperti ini, X, Y menjadi min X, Y. Contoh, titik A dalam kurung 2,3 menjadi A aksen min 2,3 karena koordinat X berubah menjadi negatif. Selanjutnya ada refleksi terhadap titik asal 0,0. Pada pencerminan terhadap titik asal, kedua koordinat berubah tanda. Dalam kurung X, Y menjadi min X, min Y. Contoh, titik A 2,3 menjadi A aksen min 2, min 3. Dan yang keempat ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Pada refleksi terhadap garis Y sama dengan X, posisi koordinat X dan Y saling bertukar. Sehingga bertukar seperti ini. X, Y menjadi Y, X. Contohnya titik A sama dengan 1,4 menjadi A aksen 4,1 karena nilai X dan Y-nya bertukar. Selanjutnya ada refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Pada refleksi ini, koordinat ditukar dan keduanya berubah tanda. X, Y menjadi min Y, min X. Contohnya, titik A sama dengan 2, min 1 menjadi A aksen 1, min 2. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rotasi atau perputaran salah satu transformasi geometri. Pengertian dari rotasi sendiri adalah transformasi yang memutar suatu titik atau bangun terhadap suatu titik pusat dengan sudut tertentu. Rotasi yang dapat dilakukan yaitu berlawanan arah jarum jam atau yang disebut juga dengan counter clockwise atau CCW, dan searah jarum jam clockwise atau CW. Yang perlu diingat, rotasi ini tidak mengubah bentuk maupun ukuran bangun, tetapi hanya mengubah posisi dan arah letaknya. Untuk pusat rotasi pada materi ini berada di 0,0. Artinya setiap titik akan diputar mengelilingi titik asal koordinatnya. Rumus rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jika suatu titik diputar 90 derajat berlawanan arah jam, maka X, Y menjadi min Y, X. Contohnya, titik A 3,2 menjadi A aksen min 2,3. Untuk rotasi 180 derajat, jika titik diputar 180 derajat, maka X, Y menjadi min X, Y. Contohnya di sini ada A 3,2 menjadi A aksen min 3, min 2. Rotasi 180 derajat ini menghasilkan posisi yang berlawanan terhadap titik pusat. Selanjutnya ada rumus rotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam.
Jika titik diputar 270 derajat berlawanan arah jarum jam, maka X, Y menjadi Y, min X. Contohnya, A3,2 menjadi aksen 2, min 3. Untuk rotasi 90 derajat searah jarum jam, rotasi 90 derajat ini searah jarum jam memiliki rumus yang sama dengan rotasi 270 derajat yang berlawanan arah jarum jam. X, Y menjadi Y, min X. Karena kedua rotasi tersebut menghasilkan posisi akhir yang sama. Dan di sini ada gambar pada grafik terlihat titik awal A3,2. Kemudian diputar terhadap titik pusat 0,0. Hasil rotasinya adalah untuk 90 derajat ini sama dengan aksen min 2,3. 180 derajat ini menjadi aksen min 3, min 2. Dan untuk 270 derajat ini menjadi aksen 2, min 3. Semakin besar sudut rotasi, semakin jauh titik berputar mengelilingi pusat rotasi. Untuk kegunaan rotasi ini biasanya digunakan dalam desain grafis, animasi komputer, game, teknik mesin, arsitektur, dan robotika. Baik, di sini yang terakhir ada dilatasi. Pengertian dari dilatasi ini adalah salah satu transformasi geometri yang berfungsi untuk mengubah ukuran suatu bangun dengan menggunakan titik pusat tertentu dan faktor skala K. Pada dilatasi, bentuk bangun tidak berubah, yang berubah hanyalah ukurannya. Bangun dapat menjadi lebih besar ataupun lebih kecil, tergantung dari nilai faktor skalanya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah saat memperbesar atau memperkecil foto pada komputer ataupun HP. Bentuk gambar ini tetap sama, tetapi ukurannya berubah. Untuk rumus dilatasi, jika suatu titik X, Y didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala K, maka koordinat bayangannya adalah X, Y menjadi X aksen, Y aksen. Ini sama dengan KX, KY. Untuk keterangannya, X, Y ini adalah koordinat titik awal. X aksen, Y aksen ini koordinat hasil dilatasi. Sedangkan K ini adalah faktor skala. Dan 0,0 titik pusat dilatasinya. Sifat-sifat dilatasi yang pertama, jika K lebih besar dari 1, bangun akan mengalami perbesaran. Yang kedua, jika 0 lebih kecil K lebih kecil dari 1, bangun akan mengalami pengecilan. Jika K sama dengan 1, ukuran bangunnya ini tetap. Dan jika K lebih kecil dari 0, posisi bangun berbalik arah terhadap titik pusat. Di sini terdapat contoh soal pada gambar. Diketahui segitiga ABC memiliki titik A sama dengan 1,1, B 4,1, dan C 1,3. Segitiga tersebut didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala K sama dengan 2. Karena faktor skalanya 2, maka setiap koordinat dikalikan dengan 2. Untuk titik A 1,1, A aksen 2 dikali 1, 2 dikali 1. Ini hasilnya adalah 2,2. Dari 2 dikali 1, 2 dikali 1 turun. Untuk titik B 4,1, B aksen 2 dikali 4, 2 dikali 1. 2 dikali 4 hasilnya 8, dan 2 dikali 1 hasilnya 2. Titik C 1,3, C aksen 2 dikali 1, 2 dikali 3. 2 dikali 1 hasilnya 2, dan 2 dikali 3 hasilnya 6. Penjelasan grafik, pada grafik ini terdapat dua segitiga. Untuk segitiga biru ini adalah bangun asli ABC-nya, dan segitiga merah adalah hasil dilatasi A aksen, B aksen, C aksen. Karena faktor skala yang digunakan adalah 2, maka setiap titik hasil berada 2 kali lebih jauh dari titik pusat 0,0 dibandingkan titik asalnya. Misal di sini ada titik A awal berjarak 1 satuan dari pusat pada sumbu X dan Y. Setelah didilatasikan, ini menjadi A aksen 2,2. Jaraknya menjadi 2 kali lipat. Hal yang sama pada titik B dan C. Jadi, ini dapat disimpulkan bahwa dilatasi adalah transformasi yang memperbesar atau memperkecil bangun berdasarkan faktor skala tertentu, dengan tetap mempertahankan bentuk bangun tersebut. Dan selanjutnya ada kesimpulan.
Simpulannya, vektor translasi adalah konsep matematika yang menjadi fondasi dalam mengukur, merancang, dan mengotomatisasi setiap pergerakan linier atau lurus di dunia fisik maupun digital. Tanpa didasari, matematika membantu kita bergerak dan memindahkan barang dengan lebih terukur dan efisien. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.